Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. Man yahdihillahu fala mudillu lahu wa man yudlil fala hadiyallahu. Ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalla wa sallam ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man nabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayuhan nasu taqul rabbakum lazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bas minhuma rijalan kasian wa nisaan wattaqullaha allazi tatasaaluna bihi wa la hamani Allah kana alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illahu wa rasuluhu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang tiada batasnya kepada kita semuanya, terutama hidayah iman dan Islam, keamanan dan kesehatan serta rezeki yang mencukupi. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti sunnahnya dengan sebaik-baiknya hingga akhir zaman. Selanjutnya kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan jamaah sholat Jumat sekalian, marilah kita senantiasa berusaha untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takwa semaksimal kemampuan yang kita miliki dimanapun kita berada. Pada kesempatan ini saya ingin membawakan tema khutbah yang berjudul ilmu yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Syekh Dr. Khalid Ashab menerangkan maksud dari ayat di atas adalah bahwa kedua kelompok manusia tersebut tidaklah sama. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hasr ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Mereka tidak sama dalam kehidupannya, amal mereka juga tidak sama, kematian mereka tidaklah sama, keadaan mereka saat dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar tidak sama. Mereka tidak sama cara melintasnya di atas sirat, jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Keadaan hisab mereka juga tidak sama. Kedudukan mereka di surga tidaklah sama. Pada segala sisi mereka tidaklah sama. Betapa jauhnya perbedaan antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Yang dimaksud dengan ilmu yang menjadikan pemiliknya tidak sama dengan yang tidak berilmu adalah ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan dari Syekh Dr. Khalid Ashab. Dari sini bisa kita ketahui bahwa memang ilmu itu ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inna a'udzabika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yaghsa'u wa
min nafsi la tasba'u, wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan doa yang tidak dikabulkan. Hadis riwayat Muslim nomor 2722, An-Nasa'i nomor 5470, Ibnu Majah nomor 250, Ahmad nomor 13699, dan Ibnu Hibban nomor 83. Dalam hadis ini Rasulullah SAW berlindung kepada Allah Ta'ala dari 4 perkara. Salah satunya adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bila Rasulullah SAW berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat, maka beliau pasti sangat memperhatikan masalah ilmu yang bermanfaat. Beliau memohon kepada Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat dan mendorong umatnya untuk meminta kepada Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat. Dalam hadis riwayat Ummul Mukmin Ummul Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bila setelah mengucapkan salam pada salat subuh, beliau mengucapkan doa, Allahumma inna as'alaka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah. Al-Albani menyatakan hadis ini sahih dalam Sahih Ibnu Majah nomor 762. Ini merupakan pengajaran kepada umat Islam agar memohon kepada Allah Ta'ala agar berkenan mengajari mereka apa saja yang bermanfaat buat mereka. Dalam sebuah hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma anfa'ni bima alna'i wa alamni ma yanfa'uni wajidni ilma. Ya Allah, berilah manfaat kepadaku dengan apa saja yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan berilah aku ilmu apa saja yang bermanfaat untukku, dan tambahkanlah ilmu untukku. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3599 dan Ibnu Majah nomor 3833. Al-Albani menyatakan hadis ini sahih dalam Sahih Ibnu Majah nomor 247. Rasulullah SAW juga memberikan bimbingan kepada umatnya untuk meminta ilmu yang bermanfaat sebagaimana dalam hadis An Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu ilman nafi'an wa ta'awwadzu billahi min ilmin la yanfa'u. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, mintalah ilmu yang bermanfaat kepada Allah dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3843 dan Al-Baihaqi di dalam Ad-Da'wat Al-Kabir 1 di antara 286. Al-Albani menyatakan hadis ini hasan di dalam As-Silsilah As-Sahihah nomor 1511 dan di dalam Sahih Al-Jami nomor 3635. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita mengetahui betapa besarnya perhatian Rasulullah SAW terhadap ilmu yang bermanfaat, lantas apa kriteria dari ilmu yang bermanfaat yang disebutkan di dalam hadis-hadis tadi? Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqqaf saat memberikan syarah hadis atau penjelasan makna hadis Jabir bin Abdullah memberikan kriteria tentang ilmu yang bermanfaat sebagai berikut. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang memperbaiki akhlak batin sehingga berimbas pada amal-amal zahir dan memperbaiki kondisi yang zahir dan batin. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tentang syariat yang memberikan faedah kepada orang-orang yang telah mukallaf. Apa saja yang perkara agama yang diwajibkan atas dirinya, baik dalam masalah ibadah, muamalah, akhlak, dan perilaku. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tentang Allah Azza wa Jalla, nama-nama sifat-sifatnya,
perbuatannya, dan apa saja yang boleh dalam kaitannya dengan Allah Ta'ala, dan apa saja yang tidak boleh. Ini merupakan ilmu yang paling agung dan paling bermanfaat. Yang keempat, termasuk ke dalam ilmu yang bermanfaat adalah ilmu-ilmu duniawi yang mengandung manfaat dan maslahat bagi kaum muslimin. Apabila seorang muslim mempelajari ilmu duniawi dengan ikhlas karena Allah Ta'ala dan memberikan manfaat kaum muslimin dengan ilmu tersebut, maka dia mendapatkan manfaat dengan ilmu-ilmu duniawi tersebut di dunia dan akhirat. Adapun ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak diamalkan dan tidak pula dia manfaatkan. Tidak memperbaiki akhlak, perkataan dan perbuatan, sehingga menjadi bukti yang akan menyusahkan pemiliknya. Termasuk ke dalam ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang dilarang untuk dipelajari, seperti ilmu sihir dan sebagainya. Mengenai ilmu yang tidak diamalkan sehingga menjadi ilmu yang tidak bermanfaat dan justru akan menyusahkan pemiliknya di akhirat nanti adalah sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Jum'ah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul lillazina hummalut Taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfaran bi'sa masalul qaumil lazina kazzabu bi ayatillah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya atau tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 175 sampai 176. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim nabal ladzi atainahu ayatina fassalahu minha fa'atba'ahu syaitanu fakani minal ghawin. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Walau si'na la rafa'nahu biha walakinnahu aghlada ila ardo wattaba'a hawahu famasalahu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tadruhu yalhas zalika masalul qaumil lazina kazzabu bi ayatina fa'susil qasasa la'allahum yatafakkarun. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggalkan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya dia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Kemudian dalam surat Al-Jathiyah ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi isawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tazakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Sejumlah ayat dalam 3 surat tadi merupakan celaan terhadap ilmu yang tidak diamalkan oleh pemiliknya, sehingga menjadi ilmu yang tidak bermanfaat dan pemiliknya menjadi tercela, karena sebagainya dijelaskan oleh Syekh Dr. Khalid As-Sab. Adapun ilmu yang sama sekali tidak ada manfaatnya dan yang ada justru mudarat semata adalah ilmu sihir, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim.
wattaba'u ma tatlu sayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinnas sayatina kafaru yu'allamuna nasasro wa ma anzalna alal mulaikaini bibabila harun wa bibabila harut wa marut ama tu'allamani min ahadi hatta yakula innama nahnu fitnah fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mur'i wa zawji fama hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma durruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itulah janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim wa qawli hadza fastaghfirullahu la'al azim la'i wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi kana bi ibadihi khabirun basirun tabarakallazi ja'ala fi samai buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamara muniran ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lillazi ba'asa bil haqqi basiran wa naziran wa da'iya ilal haqqo bi isnihi wa sirajan muniran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah pertama sudah kita bahas tentang kriteria ilmu yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Berdasarkan hal tersebut, kita mesti berusaha agar ilmu kita bermanfaat. Dapat ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar ilmu kita bermanfaat. Yang pertama, kita hanya mempelajari ilmu yang bermanfaat bagi kita, ilmu-ilmu agama maupun ilmu dunia dengan niatan hendak meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab tanpa tujuan hendak meraih ridha Allah taala semata, meskipun ilmu yang kita pelajari jelas-jelas ilmu yang bermanfaat, misalnya ilmu tentang syariat Islam, maka kita tetap tidak bisa mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Justru yang kita dapat hanyalah murka Allah taala. Hal ini sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man ta'alma ilman mimma yabtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la ta'allahumuhu ila liyusiba bihi aradan minal dunya lam yajid arfan jannati yaumil qiyamah." Siapa saja yang belajar ilmu yang seharusnya diharapkan dengannya wajah Allah Azza wa Jalla, tetapi ia tidak menuntutnya kecuali untuk mendapatkan suatu bagian dari nikmat dunia, maka ia tidak akan mencium aroma wangi surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3664, Ibnu Majah nomor 252 dan Ahmad nomor 8457. Al-Albani menyatakan hadis ini sahih dalam kitab Iqtidaul Ilmi nomor 102. Hadis ini menunjukkan ilmu yang dia pelajari tidak bermanfaat bagi dirinya pada hari kiamat, bahkan Allah menghapusnya. Yang kedua,
mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari semaksimal kemampuan yang kita miliki. Dengan mengamalkan ilmu yang kita ketahui, kita menjadi orang pertama yang mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Misalnya kita mengetahui zikir saat keluar rumah, lalu kita tekuni. Saya keluar rumah membaca zikir tersebut, maka manfaat zikir tersebut akan langsung bisa kita rasakan di dunia ini. Dan di akhirat, insya Allah pahala telah menanti bila kita ikhlas karena Allah. Demikian seterusnya. Setiap pengetahuan yang kita miliki tentang Islam, bila benar-benar kita amalkan maka akan bermanfaat di dunia dan akhirat. Yang ketiga, mengajarkan ilmu yang kita pelajari dan kita amalkan. Dengan mengajarkan ilmu kepada yang belum mengetahui, maka kita telah memberikan manfaat kepada orang lain dan sudah pasti kepada diri kita sendiri. Sebab bila ilmu tersebut diamalkan orang lain, maka akan menjadi amal jariyah kita. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza mata insanun fata'u an amalahu illa min salasa, illa min sadaqatin jariyat, au ilmin zuntafa'u bih, au waladi solihai yad'u." Apabila seseorang meninggal dunia, terputuslah amalnya dari dirinya kecuali dari 3 amal: sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakannya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia mendapat pahala sebagaimana pelaku kebaikan tersebut. Hadis riwayat Muslim nomor 1893. Demikian hal-hal yang perlu kita lakukan agar ilmu yang kita miliki menjadi bermanfaat. Wallahu a'lam. Marilah kita tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabiyyi wa ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallamu taslima. Allahumma salla wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa al-khulfanihi rasidin al-muhdiyahna wa ashabihi ajma'in wa man sara alain tahjimi wa tarifatihim ila yaumiddin wardo anha ma'ahum biro matika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal mu'minat la yahdi minhumul wal amwas innaka sami'ul qadir mujib da'wat. Allahumma aizal issalama wal muslimin wa wahdil humma sufufahum wa ajmi kami'atahum ala haqqo waksir sarkot zolimin maktubis salama walanna liibdika ajmain. Allahumma aiza isalama wal muslimin wa azilna sarko wal musrikina wansur ibadaka muwaddin mukhlisina wa khazal man khazal muslimin wadom adna wa adna adaini ahlil kalimatika ila yaumil din. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmat innaka anta wahhabul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala nabiyya Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man nabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa akhirat dawan na'in hamdalulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil ahdi
bi'adli wa ihsani wa ita'izi kurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izakum la'allakum tazakkarun. Aqimus shalat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.